Coba dulu di Indonesia itu yang datang itu bukan Wali Songo, orang Wahabi, ya saya jamin tidak akan ada orang sholat di negeri ini. Saya jamin sudah tidak akan ada orang yang sholat di negeri ini menyembah kepada Allah, tidak akan ada. Karena apa? Ya kan memang dakwah Wahabi itu ya mengkafirkan orang yang sudah Islam. Kalau Wali Songo itu mengislamkan orang yang non-Islam. Yang sana mengkafirkan. Masya Allah. Kaitannya dengan penangkapan dari ulama Wahabi yang besar-besaran yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beredar ada di komen orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya mereka yang bermakmum ada di orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, mereka bermakmum kepada ulama Wahabi yang ada di sana. Hei, para pemirsa semuanya, tolong diperhatikan. Ada informasi yang mungkin ini beberapa bulan yang kemarin kaitannya dengan penangkapan, dari ulama Wahabi yang besar-besaran yang ada di sana. Sekarang di Saudi itu terjadi beberapa pergolakan, yakni Raja MBS sudah mengakulturasi budaya-budaya lokal sehingga mereka sudah lebih toleran, lebih moderat daripada ulama-ulamanya. Jadi di gambar ini banyak sekali ulama-ulama Wahabi yang ditangkap, dipenjarakan, bahkan ada yang dikisos, gitu kan ya. Jadi Wahabi ini memang selalu membuat permasalahan minoritas yang memercikkan api permusuhan di antara umat Islam. Nah, pada kali ini saya angkat tema dari media nasional CNN, ya, CNN media nasional ya, bukan saya yang ngarang-ngarang ini. Ini media nasional CNN memberitakan kaitannya penangkapan beberapa ulama Wahabi yang ditangkap. Siapa dia yang ditangkap? Adalah Badr Al-Misari, ulama yang ditangkap Saudi usai kritik konser. Nah, untung ini di Indonesia ulama Wahabi tidak ditangkap ini. Ulama Wahabi, orang-orang Wahabi menyatakan bahwasanya musik itu haram katanya. Ya, tapi untungnya lah mereka bisa enak hidup di negara demokrasi yang memang orang Wahabi kadang tidak mau kepada demokrasi karena mereka mengatakan bahwasanya demokrasi itu adalah bukan buatan dari Rasulullah katanya. Kata mereka. Mereka lebih condong pemikirannya kepada Hizbut Tahrir Indonesia. Namun kalau Wahabi itu tidak begitu floor, masih ada embel-embelnya. Nah, kami kaitkan kembali kenapa ditangkap. Ini gara-gara musik ini. Di sini musik sudah selesai, mulai sebelum kemerdekaan sudah selesai ulama membahas masalah musik itu. Kalau sekiranya musik itu menurut kami adalah value atau bebas nilai. Kalau sekiranya itu digunakan untuk kemaksiatan, ya jelas maksiat. Kalau digunakan untuk kebaikan, ya pasti ada nilai tambahnya. Ini pemikiran kami. Namun pemikiran seperti ini tidak cocok sama Wahabi. Apapun kok masalah musik, lah wong sholawat saja yang tak cocok dengan mereka syirikan, apalagi musik. Waliyadzubillah. Masya Allah. Kabar ini kami lanjutkan dari CNN bahwasanya Jakarta, Saudi menangkap ulama terkenal di negara itu, namanya Syekh Badr Al-Misari, usai yang bersangkutan mengkritik promosi konser musik. Ini padahal cuma mengkritik ini loh ya, langsung ditangkap ini. Kok untungnya ulama Wahabi, orang-orang Wahabi di Indonesia ini tidak ditangkap sama pemerintah ini. Harusnya ajaran Wahabi itu jangan biarkan hidup di negara ini karena memercikkan pemusuhan di antara umat Islam. Kabar penangkapan ini disampaikan oleh organisasi hak asasi manusia Arab. Kabarnya seperti itu.
Kemudian kami lanjutkan, sejumlah pengamat menduga pencidukan Al-Misari terkait dengan kritikan dia terhadap otoritas hiburan Saudi. Saudi ini Masya Allah, apalagi di Jeddah. Sekarang ini ya untungnya ada Mekah dan Madinah. Kalau kota-kota lain yang ada di sana justru ya maaf ini lebih parah daripada di Indonesia ini. Lebih parah daripada yang ada di Indonesia. Makanya orang-orang Wahabi itu Masya Allah, ini gara-gara konser dan festival musik. Jadi jelas ini ya, penangkapannya diindikasikan karena konser dan yang lain sebagainya. Kaum konservatif memang sangat menentang kegiatan-kegiatan yang nilai berlawanan dengan kaidah Islam. Ini namanya kaum konservatif sangat menentang dengan kaidah-kaidah Islam. Ya memang mereka sangat kaku memahami Islam. Jadi sangat kaku memahami Islam, tidak tahu situasi dan kondisi yang ada. Coba dulu di Indonesia itu yang datang itu bukan Wali Songo, orang Wahabi, ya saya jamin tidak akan ada orang sholat di negeri ini. Saya jamin sudah tidak akan ada orang yang sholat di negeri ini menyembah kepada Allah, tidak akan ada. Karena apa? Ya kan memang dakwah Wahabi itu ya mengkafirkan orang yang sudah Islam. Kalau Wali Songo itu mengislamkan orang yang non-Islam. Yang sana mengkafirkan. Masya Allah. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini sudah banyak terjadi, konser-konser itu maksudnya sejak putra mahkota memimpin secara de facto, yakni Muhammad bin Salman yang terkenal dengan MBS. Ini informasinya banyak ya, bukan hanya cuman Saudi, tapi yang lain juga banyak sekali. Al-Misari ini sebagai ulama yang mengimami Masjid Hittin di Riyadh. Ceramahnya banyak disukai hingga kerap beredar di media sosial. Dan ini menjadi panutan ulama-ulama Indonesia ketika menyebarkan dakwah, mengambil atau mengambil quote dari ulama Wahabi. Ya mungkin cukup itu saja kabar-kabar pagi ini dari saya sebagai pencerahan. Jadi jangan ada istilahnya Wahabisasi berkembang ada di negara kita. Syukur wa dumtum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.